Sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir." Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Perpecahan sudah terjadi. Ada beberapa kelompok mengaku ialah jamaah dan sanadnya muttasil, ya, atau al-Islamul jamaah. Mereka mengatakan yang tidak berjamaah atau berbaiat dengan mereka, Islam kita tidak sah dan dianggap kafir. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Nah, masing kelompok ketika mereka mengajak manusia kepada kelompoknya, mereka punya dalil tersendiri. Islam al-jamaah, mereka punya dalil. Kelompok yang lain mereka juga punya dalil untuk mengajak mereka kepada kelompoknya. Semua yang menganut sebuah keyakinan agama, jangankan untuk kelompok, agama yang lain juga mereka punya dasar tersendiri yang mereka ingin mengajak manusia kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengikuti dalil, bukan memaksa orang untuk mengikuti kita, tidak. Tapi selalu dalil yang kita katakan adalah bagaimana kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang disebutkan tadi, la islama illa bil jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan apa? Bil bai'ah, dengan pemimpin, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Berarti pada intinya harus taat kepada pemimpin jamaah, ya kan? Kalau enggak taat kepada pemimpin jamaah berarti tidak dikatakan sebagai orang yang Islam. Sehingga kalau enggak Islam berarti dia bukan Muslim dan dia kafir. Ujung-ujungnya ke situ. Sementara wallahu taala a'lam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan hal itu kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Nabi Muhammad SAW memang mengatakan, man mata wa laysa fi unuqihi ya bai'ah maita maitatan jahiliyah. Siapa yang mati sementara di pundaknya tidak ada bai'at, maksudnya dia tidak meyakini adanya sesuatu yang memang itu adalah pemimpin mereka, ya, artinya tidak ada ketaatan kepada orang yang dipimpinkan atas mereka dalam mengurusi umat ini, maka mereka seperti orang yang mati dalam kondisi jahiliyah. Dan ini sebenarnya hadis ini, hadis yang sebutkan ya, bukan yang ditanyakan oleh penanya. Hadis yang kita sebutkan itu dipahami bagaimana seseorang itu taat kepada pemimpin, ya, tapi bukan mengajak supaya taat kepada pemimpin tertentu, tapi pemimpin negara. Dan wallahu taala alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajak agar mendirikan khilafah, tidak mendirikan sebuah jamaah tersendiri. Karena ketika ditanya oleh sahabatnya satu golongan yang selamat ketika disebut dengan jamaah, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun penjelasan Nabi yang menjurus kepada adanya pimpinan tertentu dari jamaah itu, enggak. Bahkan dikatakan walaupun dia sendiri tetapi dia mengikuti kebenaran, maka dia adalah jamaah. Berarti kan Nabi tidak menentukan, tidak mentakyin, tidak mengkhususkan harus adanya satu orang yang diangkat menjadi pemimpin mereka, ya. Adapun sekarang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing negara mereka punya pimpinan tersendiri, dan ketika mereka berada dalam negara tersebut, ya, mereka berhak untuk mentaati pimpinan mereka selama dalam hal yang ma'ruf atau selama tidak bertentangan dengan agama. Begitu saja. Adapun ajakan untuk kepada jamaah, kemudian membaiat seorang pemimpin, ya, sementara mereka berada dalam sebuah negara yang sudah dipimpin oleh seseorang, maka wallahu taala alam, mereka membuat negara dalam negara, dan mereka membuat kepemimpinan dalam sebuah kepemimpinan. Mereka menjadikan ada dualisme kepemimpinan, sehingga mereka bingung pemimpin yang mana yang akan ditaati. Sehingga yang satu muslim, yang satu kafir. Sementara hak untuk menentukan kafir dan muslim bukan hak setiap manusia, dan itu enggak boleh, ya. Hak mengkafirkan, hak menuduh seseorang dikatakan bukan Islam, itu bukan hak setiap kita, tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita katakan ini kufur, ini musyrik, bukan orangnya, tapi apa? Perbuatannya. Kita enggak pernah loh menghukumi manusia, oh orang itu kafir, orang itu musyrik, enggak. Tapi kita katakan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan kufur, perbuatan yang dilakukan perbuatan syirik. Perbuatannya yang kita hukumi, orangnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi mereka. Walaupun secara hukum pelaku kesyirikan disebut
musyrik. Pelaku kekufuran dikatakan selama kekufurannya kekufuran besar, kufur akbar. Tetapi jamaah sekalian, tidak boleh lisan kita terlalu ringan, ceplas-ceplos musyrik ta'al, kafir huna. Enggak. Itu bukan hak kita. Makanya ada kitab ulama apa mengatakan Muzilul Ilbas, ya, tentang masalah hukum mengkafirkan seseorang. Karena di sana ada dhawabitnya, ada ketentuan-ketentuan, dan setiap orang yang bermudah-mudahan mengatakan seorang muslim yang lain kafir selama tidak berada dalam golongan dia kafir, ingat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Scan QR code now.